Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am kuntum atau tapi kalau di depan itu istifham, apakah kalian? Am hasibtum, apakah kalian mengira atau menyangka antadkhulu, bahwa kalian akan masuk al-jannata, ke surga, walamma, dan belum ya'lamillah, Allah mengetahui, alladzina jahadu, orang-orang yang berjihad, minkum, di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan mengetahui orang-orang yang sabar. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke surga, padahal Allah belum mengetahui? Ini bukan Allah tidak mengetahui, maksudnya Allah Maha mengetahui, tapi belum tampak kesungguhan pada diri kalian. Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan mengetahui, atau maksudnya belum mengetahui orang-orang yang sabar. Ini orang-orang ini maksudnya mereka tidak akan dimasukkan surga selama mereka belum berusaha untuk menggapainya. Jihad di sini ini bisa berarti jihad untuk berperang fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada, kecuali kalau di Palestina mungkin masih ada, tapi di wilayah-wilayah lain semua sudah berdamai. Kemudian juga bisa berarti jihad memerangi hawa nafsu. Jadi ingin melakukan kemaksiatan kemudian dilawan sendiri oleh dirinya, itu jihad melawan hawa nafsu. Kemudian juga bisa berarti jihad mendirmakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Disampaikan menafkahkan harta untuk kebaikan Islam, misalnya untuk panti asuhan ataupun untuk TPI ataupun yang lain, maksudnya untuk menyebarkan agama Allah, untuk Islam dan untuk umat Islam. Itu juga termasuk jihad. Kemudian jihad juga bisa berarti memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. Ini polisi-polisi yang jujur itu termasuk jihad juga, memberantas kejahatan, menegakkan kebenaran. Itu versi jihad. Jadi kalian itu menyangka bahwa kalian akan masuk surga, padahal Allah belum mengetahui mana di antara kalian yang mau berjihad dan mana di antara kalian yang mau bersabar. Berarti ketika kita ingin mendapatkan surga, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Jadi ingin mendapatkan surga tapi kalau tidak mau ibadah, itu sama sekali tidak mungkin. Maka ketika misalkan sampean ingin untuk konteks sekarang, konteks sampai masih dalam keadaan menghafalkan Al-Quran, kalian tidak akan mendapatkan kelancaran sampai kalian itu berusaha untuk melakukan yang diresik, ditambahi. Jadi bisa diarahkan ke konteks itu. Tidak sampai yang ingin lancar, ya kudu usaha lancar. Bagaimana usahanya? Usahanya dengan deres. Tuh. Jadi jangan berharap kalian mendapatkan kelancaran tapi tanpa deres. Kayak estafetan itu harusnya memang dipersiapkan, jadi lancar. Nek tidak dipersiapkan ya maklumnya lancar. Jadi semuanya butuh usaha dari diri sendiri. Jadi kalau kalian ingin masuk surga, maka kita harus menunjukkan kepada Allah, disinilah usaha jihad kita, disinilah usaha kesabaran kita. Kalau kita ingin Qur'annya lancar, kita harus menunjukkan sama Allah, disinilah usaha kita untuk mendapatkannya dengan deres, dan disinilah kesabaran kita ketika belum mendapatkannya, terus. Itu. Kemudian ayat 143, walaqad, dan sungguh, kuntum kalian, tamannauna, menginginkan, kalian menginginkan al-mauta, kematian, min qabli, dari sebelum antalqauhu, kalian menemuinya. Faqad, maka sungguh, ra'aitumuhu, kalian telah melihatnya, wa antum, dan kalian tanzurun, kalian memperhatikan. Ro'a dengan nazara itu bedanya. Kalau ro'a itu biasa, melihat biasa, tapi kalau nazara
melihatnya dengan sungguh-sungguh. Jadi misalkan sampai delok wong sliwer itu namanya ro'a. Tapi kalau nazar itu sampai mandeng gitu. Lihat terus kemudian dipandang itu nazar. Di sini dan sungguh kalian dahulu sebelum hijrah ke Madinah, kalian itu mengharapkan kematian sebelum kalian menemuinya. Maka sungguh kalian telah melihatnya dan kalian benar-benar memperhatikan. Jadi sebelum hijrah, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat itu disiksa oleh orang-orang kafir, itu bahkan mereka para sahabat itu menginginkan bahwa aku mati saja sekarang biar tidak disiksa. Kemudian minta untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi itu usul sama Rasul, wahai Rasul, bagaimana kalau kita memerangi mereka karena kita sudah dianiaya, kita sudah disiksa, bagaimana kalau kita membalasnya? Tapi waktu itu belum turun ayat tentang jihad, jadi belum dibolehkan. Sabar. Jadi Rasul mengatakan sabar, jangan membalas mereka. Itu waktu di Mekah. Kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah tahun 3 Hijriah, turun surat Al-Hajj, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena zalim. Maksudnya ketika turun surat Al-Hajj itu, kaum muslim dibolehkan untuk melawan kaum kafir. Tuh, tadinya nggak boleh melawan, sekarang dibolehkan. Perintah untuk melakukan perang, dan perang yang pertama adalah perang Badar. Nah, di sini kalian dulu itu mengharapkan kematian sebelum kalian menemuinya. Maka sekaranglah saatnya kalian melihatnya dan kalian melihat kematian itu. Maksudnya dulu kalian mengharapkan perang padahal belum diperintahkan. Nah, sekaranglah saatnya untuk kalian memerangi orang-orang kafir. Jadi jangan pernah takut. Karena waktu itu ada sebagian para sahabat yang merasa kita itu mesti kalah karena sudah kalah perang, sudah kalah jumlah dari kaum muslim 313, kaum kafir 1000 orang. Itu kan jelas secara kuantitas saja sudah kalah. Tapi oleh Allah diberikan penyemangat. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali penyemangat. Misalnya cerita tentang Tolut dan Jalut, itu kan itu juga penyemangat untuk kaum muslim ketika akan menghadapi perang Badar. Dan juga ayat ini untuk motivasi orang-orang muslim menghadapi orang kafir dalam perang Badar. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun, dan bukanlah Muhammad. Maksudnya Muhammad itu tidaklah illa rasul, kecuali seorang rasul. Ini Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Maksudnya bukan Tuhan. Qad khalat, sungguh telah berlalu min qablihi, dari sebelumnya ar-rusul, para rasul. Apakah maka jika dia mati, al-qutila atau dibunuh, in qalabtum, kalian akan berbalik ala aqabikum, ke belakang kalian. Maksudnya berbalik ke belakang itu kembali murtad. Waman, dan barang siapa yang qalib berbalik ala aqibaihi, ke belakangnya, maksudnya kembali murtad, falan, maka tidak akan yadurrallah, membahayakan atau memagurkan Allah syai'an sedikit pun. Wa sayajzillah, dan Allah akan memberi balasan asyakirin, kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Maksudnya Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, hanyalah seorang rasul. Jadi kemungkinan apapun bisa terjadi. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya juga telah berlalu para rasul. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad pun juga ada rasul-rasul yang menyampaikan risalah Allah. Maka apakah jika dia mati atau wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang, kalian akan kembali murtad? Kalau Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan berbalik menjadi murtad lagi? Dan barang siapa yang berbalik ke belakangnya atau kembali murtad, maka dia tidak akan memagurkan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
Jadi setelah kekalahan kaum muslim pada perang Uhud, waktu itu pasukan kocar kacir, jadi nggak tahu lari-lari, semua pecah gitu. Karena pasukan pemanah itu turun ke bawah bukit, padahal diperintahkan tidak boleh turun ke bawah bukit dengan tujuan mengambil rampasan perang. Kemudian kaum kafir balik menyerang, sehingga kaum muslim waktu itu kocar kacir, di semua pecah. Kemudian ketika keadaan kacau itu, orang-orang mendengar bahwa Rasul itu wafat. Jadi mereka itu orang-orang banyak dari orang muslim itu mendengar kabar burung Rasul wafat terbunuh gitu. Nah, kemudian akhirnya itu hanyalah kabar burung. Rasul waktu itu giginya sampai tanggal copot. Kemudian ternyata beliau masih hidup. Nah, kemudian di sini ayatnya kalau Rasul meninggal kalian akan balik murtad lagi. Padahal Rasul Nabi Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Jadi seorang Rasul manusia itu pasti akan merasakan mati. Ini ayat ini juga yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi kaum murtadin. Setelah Rasul wafat, kemudian banyak yang tidak percaya, masa Nabi kok wafat, Rasul kok wafat. Padahal kan memang Rasul itu hanya seorang manusia. Banyak mereka yang balik ke belakang atau membalik menjadi murtad kembali oleh Abu Bakar, dibacakan ayat ini. Muhammadun illa Rasul, maksudnya agar mereka itu mikir, oh ya memang ya manusia itu yang mesti mati. Dan yang tidak mati itu Allah. Manusia mesti mati dan Nabi Muhammad hanyalah manusia yang diutus sebagai Rasul. Dan sebelumnya juga banyak ada Rasul-Rasul yang lain, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa itu pun mengalami kematian, kecuali Nabi Isa belum mengalami kematian karena masih diangkat ke langit. Nah, kalau seperti itu, kalau Rasul meninggal, apakah kalian akan balik murtad lagi? Padahal kalau kalian murtad pun Allah tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Jadi nggak berpengaruh bagi Allah. Kalian mau murtad, kalian mau iman, itu nggak ada pengaruhnya bagi Allah, tapi pengaruhnya ke diri kita sendiri. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur pasti akan mendapatkan balasannya. Ayat 145, insyaallah kita lanjutkan Selasa depan. Allahu a'lam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.